Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadhani Putri, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang kedua di Universitas Riau, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah kampanye praktik baik untuk memenuhi UAS perspektif sosiokultural dalam pendidikan yang diampu oleh Bapak Otang Kurniawan, SPD MPD. Pada praktik pengalaman lapangan 1 yang dilaksanakan di SD Negeri 91 Pekanbaru, saya berkesempatan untuk menerapkan pembelajaran scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kelas 6A di SD Negeri 91 Pekanbaru tersebut. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Scaffolding itu sendiri merupakan suatu teknik pembelajaran di mana peserta didik diberikan sejumlah bantuan, kemudian perlahan-lahan diadakan pengurangan hingga peserta didik dapat menunjukkan kemandiriannya dalam suatu proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, khususnya di sekolah dasar, kita sebagai seorang guru harus bisa menentukan model pembelajaran yang cocok atau yang paling efektif untuk peserta didik, agar peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, untuk mewujudkannya, kita sebagai seorang guru harus bisa mencari model, strategi, dan teknik pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, pada saat saya melakukan PPL 1 di SD Negeri 91 Pekanbaru, kemudian saya melakukan kegiatan asistensi mengajar di kelas guru Pamong. Pada saat melakukan asistensi mengajar, saya melihat beberapa peserta didik kesulitan dalam memahami pertanyaan yang diberikan oleh guru tersebut. Hal ini terjadi karena minimnya kosakata yang dimiliki oleh peserta didik, khususnya pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini juga dibuktikan pada saat peserta didik tidak mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru pada saat proses pembelajaran berlangsung. Langkah yang saya ambil agar siswa mampu menyelesaikan permasalahan dan pembelajaran lebih optimal, maka digunakanlah strategi scaffolding. Selain itu, akan lebih baik jika didukung dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dalam Zone of Proximal Development atau ZPD. Dalam penerapan, guru memerlukan teknik pembelajaran membantu penerapan pembelajaran. Salah satu metode pembelajaran digunakan pembelajaran scaffolding, yaitu metode per tutoring. Dalam metode per tutoring, peserta didik yang mempunyai tingkat capaian tinggi akan belajar untuk mengambil peran dalam proses pembelajaran dengan tutor sebaya. Maka perlu adanya penerapan scaffolding pada ZPD. Peserta didik dengan menggunakan metode per tutoring atau teman sebaya merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sementara itu, scaffolding merupakan suatu teknik pembelajaran di mana siswa diberikan sejumlah bantuan dan secara perlahan-lahan diadakan pengurangan terhadap bantuan yang diberikan oleh guru ataupun rekan sejawat sehingga siswa mampu mencapai kemandirian dalam suatu proses pembelajaran agar lebih baik. Sementara itu, Zone of Proximal Development atau ZPD merupakan serangkaian tugas yang sulit dilakukan oleh siswa jika siswa tersebut belajar secara mandiri, namun akan lebih mudah jika dibimbing oleh seorang guru maupun kerjasama dengan kelompok ataupun rekan sejawat. Nah, saya juga sudah berkesempatan untuk menerapkan pembelajaran scaffolding pada kelas 6 SD di SD Negeri 91 Pekanbaru pada mata pelajaran IPS dengan materi modernisasi dalam masyarakat Indonesia dengan menggunakan model problem based learning atau berbasis masalah yang dipadukan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Matamu saatnya meraih
Selanjutnya aktivitas yang kedua yaitu pemberian LKPD atau pemberian tugas kepada peserta didik berdasarkan gaya belajarnya. Nah, siswa yang gaya belajarnya sensitif, maka di LKPD-nya saya siapkan tugas yang berbasis gerak agar siswa tersebut terlibat aktif. Sementara untuk siswa yang gaya belajarnya auditory, maka saya terapkan sebuah sumber atau lagu yang bisa dipahami peserta didik terhadap materi pembelajaran. Sementara itu, siswa yang gaya belajarnya visual, maka saya beri kesempatan siswa untuk mewarnai atau menggambar sesuai materi yang telah saya ajarkan. Nah, ketiga gaya belajar ini saya terapkan dalam proses pengerjaan tugas kelompok yang didasarkan oleh gaya belajar peserta didik, sehingga pada saat melakukan tugas kelompok, siswa dan kelompoknya mampu bekerja sama melakukan peer tutoring atau tutor sebaya dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu membimbing peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada tugas kelompoknya. Di sini saya sebagai seorang guru saat melakukan penerapan scaffolding, maka saya membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan dengan memberikan berbagai sumber untuk menyelesaikan permasalahan dalam tugas kelompok tersebut. Nah, jika ada rekan sejawat yang sudah paham atau sudah mengerti terkait materi, maka saya meminta peserta didik yang sudah paham itu untuk melakukan tutor sebaya kepada teman yang kurang paham. Nah, setelah itu secara perlahan-lahan saya ataupun teman itu melepaskan peserta didik tersebut, tujuannya agar mandiri dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan bersama-sama kelompoknya. Kemudian yang terakhir, saya melakukan evaluasi proses pembelajaran yang telah dilalui oleh peserta didik dengan kelompoknya. Nah, di sini untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran, maka perlu mengadakan evaluasi terhadap peserta didik. Di sini selain menjelaskan atau menguatkan terkait pengerjaan kelompok yang telah disampaikan oleh peserta didik dalam diskusi kelompok, maka agar lebih paham lagi, saya memberikan soal berupa soal evaluasi. Nah, hasil yang dicapai dalam menerapkan pembelajaran scaffolding di kelas 6A, yang pertama, peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, yaitu menciptakan lingkungan belajar peserta didik atau suportif dan menerima peserta didik. Sementara itu, yang ketiga yaitu peserta didik memiliki kemajuan dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Adapun yang keempat yaitu peserta didik bebas mengembangkan kreativitas yang dimiliki oleh dirinya. Nah, yang terakhir yaitu peserta didik terlibat aktif dalam diskusi. Di dalam diskusi ini, peserta didik yang telah melakukan presentasi, maka kelompok lain berhak memberi apresiasi maupun masukan dan saran terhadap kelompok yang tampil. Nah, di sini tujuannya agar peserta didik yang presentasi tersebut dapat menerima masukan dari teman-teman untuk melakukan perbaikan ke depannya. Nah, di sini terlihat peserta didik sangat aktif, baik itu menerima pertanyaan, menjawab pertanyaan, maupun mengajukan pertanyaan kepada peserta didik yang tampil dalam presentasi. Pembelajaran dan replikasi, harapannya peserta didik mampu meningkatkan kemampuannya dalam proses pembelajaran, kemudian mampu meningkatkan minat, bakat, dan motivasi belajarnya dengan baik sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik.
praktik baik yang telah saya lakukan di kelas 6A di SD Negeri 91 Pekanbaru. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila.